Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan analisis jalur dengan menggunakan aplikasi pada smartphone. Jadi di sini ada 6 menu ya. Sebelum melakukan analisis jalur tentunya Anda harus menginput data terlebih dahulu. Jadi kita klik tombol data. Dan kemudian di sini ada 3 tombol ya, tombol file, input, dan simpan ya. Tombol file digunakan untuk menampilkan data yang sudah Anda simpan ya. Tombol input digunakan untuk memasukkan data secara manual dan tombol simpan untuk menyimpan data. Baik, saya akan mengambil data yang sudah ada pada smartphone ya dalam format Microsoft Excel. Jadi saya klik tombol file. Oke, kemudian saya pilih ya salah satu file ya, jalur 02 ini. Nah, setelah Anda memilih file, di sini akan ditampilkan dialog ya. Di sini Anda harus menginput ya jumlah variabel endogen dan jumlah variabel eksogen ya. Untuk penamaan variabel endogen nanti akan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi ya dengan penamaan Y1, Y2 dan seterusnya. Jadi kolom di Excel itu Anda tidak perlu menyertakan header ya. Jadi langsung datanya saja ya, dan dipastikan data paling kiri ya, di kolom paling kiri itu adalah untuk variabel endogen. Kemudian apabila variabel endogen sudah uh, sudah cukup ya, selanjutnya adalah variabel eksogen ya. Untuk variabel eksogen penamaan variabelnya akan dilakukan secara otomatis ya dengan menggunakan huruf dan lambang X1, X2 dan seterusnya ya. Nah, untuk data yang saya input tadi, yang saya pilih tadi itu ada 4 kolom. Jadi 2 kolom di sebelah kiri itu adalah kolom endogen, kemudian 2 kolom di sebelah kanannya adalah eksogen ya. Jadi endogen yang pertama itu, kolom pertama itu akan dinamakan nanti Y1, kemudian Y2 ya. Kemudian untuk variabel eksogen akan dinamakan X1 dan X2. Jadi kita input di sini jumlah variabel endogen adalah 2. Kemudian jumlah variabel eksogen ya juga 2 ya. Jadi variabel endogen yang dimaksud di sini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain ya. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel eksogen ya, jumlah kolom 2 ini adalah variabel yang mempengaruhi ya. Untuk variabel endogen memang kadang-kadang bisa juga berlaku sebagai variabel eksogen ya. Nah, jika seperti itu berarti Anda mendefinisikannya sebagai variabel endogen ya. Oke, kita klik tampilkan. Nah, ini adalah data yang saya tampilkan di sini adalah data yang diambil dari Microsoft Excel ya. Nah, setelah data ditampilkan di sini, selanjutnya Anda akan bisa melakukan analisis jalur ya. Jadi sebelum Anda melakukan analisis jalur, definisikan dulu jalur-jalurnya dengan mengklik tombol definisi jalur. Nah, di sini akan tampil ya variabel-variabel yang bisa dijadikan sebagai variabel eksogen ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, kenapa Y1, Y2 ada di sini ya, karena bisa saja variabel endogen itu ya bertindak juga sebagai variabel eksogen ya. X1, X2 itu adalah variabel yang tidak bisa bertindak sebagai variabel endogen ya. Jadi dia murni eksogen aja ya. Nah, endogen di sini kalau kita klik, jadi ada 2, Y1 dan Y2. Jadi dia bisa sebagai variabel eksogen, bisa juga sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan yang X itu hanya mempengaruhi variabel yang lain. Oke, saya definisikan X1. Di sini saya akan mendefinisikan
analisis jalur dengan dua jalur ya, di mana X1 ke Y1, kemudian X2 ke Y1, kemudian X1 ke Y2, X2 ke Y2, dan Y1 ke Y2. Jadi yang paling kanan itu adalah Y2 ya. Nah, silakan nanti Anda sesuaikan Y2 itu apa. Ya, apakah kinerja ya, kemudian apakah juga kinerja karyawan ya, apakah kinerja perusahaan ya, silakan Anda sesuaikan dengan kasus yang Anda miliki ya. Oke, saya definisikan di sini ya karena belum ada yang terdefinisi di bawah ya, jadi saya tambahkan saja X1 berpengaruh ke Y1. Nah, untuk menghapus silakan Anda klik tombol yang merah ya, gambar tong sampah itu ya. Nah, di sini Anda bisa menghapus pad ya, jalur yang sudah Anda definisikan. Nah, kemudian ya untuk X1 juga akan mempengaruhi Y2. Jadi saya ganti di sini menjadi Y2 ya, saya tambahkan. Dan selanjutnya untuk eksogen X2 ya, X2 saya yang pertama saya masukkan ke Y1 ya, kemudian berpengaruh juga ke Y2. Dan ya salah satu variabel yang endogen ya, yang bertindak sebagai eksogen adalah Y1. Jadi saya masukkan eksogen Y1, endogen Y2. Jadi Y di sini dia bertindak sebagai eksogen juga. Nah, di sini ada 5 jalur yang sudah saya definisikan ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menggambarkan ya jalurnya ya, sketsanya, sehingga Anda memudahkan Anda untuk mendefinisikan jalur-jalur yang Anda miliki ya, sesuai dengan kasus yang Anda punya ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita kembali ke main menu ya. Setelah ke main menu, Anda bisa melihat pengaruh langsungnya ya, pengaruh langsung. Silakan ya, di sini ya ditampilkan nanti direct effects. Nah, ini ada 5 ya, sesuai dengan yang didefinisikan definisi jalur sebelumnya. Jadi X1 ke Y1 ya, dan seterusnya sampai Y1 ke Y2 ya. Koefisien di sini adalah standardized coefficient ya. Standardized coefficient ini digunakan untuk persamaan jalur ya. Kemudian ada error dihitung dan Anda bisa melihat P value-nya dibandingkan dengan taraf signifikansi ya. Jika taraf signifikansi 0,05 ya, berarti dilihat ya yang mana yang kurang dari 0,05 itu merupakan jalur-jalur yang signifikan berpengaruh ya. Nah, kemudian ya selain direct effect atau pengaruh langsung ya, karena analisis jalur berarti ada juga pengaruh yang tidak langsung. Kita lihat ke main menu ya, setelah itu klik tombol pengaruh tidak langsung. Kemudian Anda klik tombol hitung. Nah, di sini akan ditampilkan ya jalur-jalur yang memiliki jalur lebih dari satu ya, karena di sini adalah analisis 2 jalur ya. Jadi ada X1 ke Y1, kemudian ke Y2 ya, dan ada 2 di sini, ada juga X2 ke Y1, kemudian dilanjutkan dengan Y2 ya. Nah, di sini pengaruh tidak langsungnya ya, itu merupakan perkalian dari pengaruh masing-masing jalurnya. Jadi dikalikan ya. Jadi X1 ke Y1 ya, pengaruh langsungnya berapa, kemudian Y1 ke Y2 pengaruh langsungnya berapa ya. Nah, di sini untuk pengaruh tidak langsungnya itu dikalikan ya, sehingga memperoleh nilai yang ada ditampilkan di layar. Nah, kemudian Anda juga akan dapat mengetahui pengaruh totalnya ya. Jadi kan ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung ya. Jadi Anda bisa melihat pengaruh total ke
Y2 dari mana? Dari X1, dari X2 ya. X1 ada langsung ke Y2 ya, maupun ada yang tidak langsung ya. Jadi Anda di sini mendapatkan pengaruh total ya. Pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ya. Nah, ini kemudian Anda yang terakhir bisa melihat yang namanya persamaan jalur ya. Jadi kita hitung di sini ya, berarti di sini ada dua ya persamaan jalur ya, sub ya struktur 1 misalkan ya kita namakan, kemudian sub struktur 2 ya. Jadi ada persamaan jalur yang dependennya Y1, ada juga persamaan jalur yang dependennya adalah Y2 ya, atau istilahnya dalam analisis jalur itu endogen ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, untuk persamaan jalur yang pertama itu signifikan pada taraf signifikansi 0,01. Ya, demikian juga halnya dengan Y2 ya. Jadi persamaan jalur di sini berbeda dengan persamaan regresi ya, di mana ya ada persamaan Y1 ya, jalur yang satu kita lihat itu ya nilai ya konstanta di situ itu adalah merupakan errornya ya. Errornya itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari 1 min R kuadrat ya. Ya, Anda bisa tuliskan errornya itu dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk tidak persentase ya, 0, sekian. Nah, itu adalah errornya. Kemudian koefisien X1 itu dilihat dari standardized coefficient ya, bukan unstandardized ya. Kalau analisis regresi kan menggunakan unstandardized coefficient ya. Ada konstannya digunakan untuk persamaan regresi. Kalau jalur tidak ada ya. Jadi yang digunakan adalah yang standardized coefficient. Nah, demikian halnya juga dengan persamaan yang berikutnya, yang ke Y2 ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan analisis jalur ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.